Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dengan semua urusan-urusan kita. Amin. Perkenalkan, nama saya Maili Kisi Rafiq, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu gangguan mood yang dialami oleh beberapa orang, yaitu bipolar. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang bipolar, tapi mungkin belum mengerti apa sih bipolar itu. Bipolar itu seperti kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan, membahas apa sih yang dimaksud dengan bipolar, ciri-ciri bipolar itu seperti apa, kemudian jenis-jenis bipolar juga itu seperti apa, dan faktor penyebab dari bipolar sendiri itu apa. Kemudian kita akan membahas sedikit intervensi atau terapi-terapi yang biasa diberikan kepada seseorang yang mengidap penyakit bipolar tersebut. Menurut PPDGC 3, gangguan afektif bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai adanya episode yang berulang, yaitu sekurang-kurangnya terjadi 2 kali episode pada waktu tertentu, terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas atau biasa disebut dengan hipomania, episode hipomania, dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas atau yang disebut dengan episode depresi. Gangguan bipolar seringkali berkembang pada usia remaja hingga dewasa awal. Nah, setidaknya setengah dari seluruh kasus yang ada terjadi itu dimulai sebelum menginjak usia 25 tahun. Dan setiap orang pada umumnya itu pasti pernah mengalami suasana hati yang baik dan suasana hati yang buruk. Akan tetapi, orang yang mengalami bipolar ini itu memiliki mood swing yang ekstrim, yaitu pola perasaan yang mudah berubah secara drastis. Jadi, mood dari seseorang yang pengidap bipolar ini dengan seseorang yang normal yang biasanya itu perubahan moodnya sangat berbeda. Nah, orang yang mengidap bipolar bisa merasa sangat antusias dan bersemangat, namun ketika moodnya berubah buruk, turun menjadi buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, sampai muncul keinginan untuk melakukan bunuh diri. Salah satu ciri khas dari gangguan bipolar ini adalah beberapa fase mood yang sering disebut dengan episode. Nah, episode pada bipolar ini terbagi menjadi 2, yaitu episode manik dan episode depresi. Nah, hal inilah yang membuat kadang si penderita bipolar itu bisa merasakan gembira, sangat gembira, memiliki ide banyak, aktif, kemudian tiba-tiba berubah menjadi sangat sensitif, sangat sedih, enggan beraktivitas, bahkan sampai mengurung diri. Episode manik didefinisikan sebagai kesamaan karakteristik dalam afek yang meningkat disertai peningkatan dalam jumlah dan kecepatan aktivitas fisik dan mental dalam berbagai derajat keparahan. Secara sederhana dapat diartikan episode manik ditandai dengan mood yang meningkat. Pada fase ini, seseorang yang mengidap bipolar itu bisa merasakan semangat yang berlebihan. Menurut buku DSM-4, seseorang yang mengidap bipolar ini ketika berada di fase manik itu biasanya akan terlihat sangat gembira atau perilakunya itu berbeda dengan anak-anak seusianya. Kemudian terlihat sangat fokus dan berkonsentrasi, kemudian impulsif atau melakukan perilaku yang sembrono, yang berlebihan, atau melakukan hal-hal yang berbahaya. Kemudian bicara lebih banyak dari biasanya, atau ada desakan untuk berbicara dan mudah tersinggung. Berbeda dengan fase manik.
ketika seseorang yang mengidap bipolar itu berada di fase depresi, mereka akan kehilangan semangat hingga merasa putus asa akibat mood yang sedang menurun. Nah, adapun tanda atau gejala yang biasa terlihat dari seseorang yang berada di fase depresi ini yaitu merasa sedih dan putus asa tanpa sebab yang jelas. Kemudian merasa malas, aktivitas berkurang, kemudian kurang antusias pada hal-hal yang biasa senang ia lakukan. Kemudian pesimis, putus asa dan merasa dirinya tidak berguna, kemudian nekat melukai diri sendiri atau mengatakan ingin bunuh diri. Episode manik biasanya mulai dengan tiba-tiba dan berulang antara 2 minggu hingga 4-5 bulan. Nah, sedangkan pada episode depresi itu cenderung berlangsung lebih lama, yaitu rata-rata sekitar 6 bulan, meskipun jarang melebihi 1 tahun kecuali pada orang usia lanjut. Nah, jadi rentang waktu perubahan mood dari episode manik dan episode depresi itu berlangsung lama, berbeda dengan perubahan mood yang terjadi pada orang-orang yang normal pada umumnya. Nah, kedua macam episode ini itu sering terjadi setelah peristiwa hidup yang penuh stres atau trauma mental yang dialami oleh si penderita bipolar ini. Berdasarkan Institut Nasional Kesehatan Mental Amerika Serikat, bipolar disorder tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja, melainkan dari berbagai faktor yang secara bersama-sama memicu terbentuknya penyakit ini. Namun hingga saat ini gangguan bipolar sendiri itu belum diketahui secara pasti penyebabnya, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Namun ada beberapa hal yang diduga dapat memicu terjadinya bipolar tersebut. Pertama adalah kelainan struktur dan fungsi otak. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar rangsangan ke sel saraf di seluruh tubuh. Nah, senyawa ini disebut dengan neurotransmitter. Nah, jika jumlah neurotransmitter kurang, maka sistem pengendali aktivitas otak, termasuk yang mengatur emosi dan perilaku manusia, itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, faktor yang kedua yaitu trauma psikologis. Nah, seseorang yang mengidap gangguan bipolar tersebut itu diduga disebabkan oleh adanya tekanan atau stres yang berat yang mengakibatkan seseorang mengalami trauma pada psikologisnya. Nah, trauma ini bisa terjadi dari berbagai hal, misalnya dari perceraian atau kematian orang tua, kemudian pola asuh orang tua yang salah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau perundungan dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun terapi yang bisa diberikan kepada seseorang yang mengidap bipolar ini yaitu ada 2 model terapi. Yang pertama yaitu terapi dengan farmakologi dengan menggunakan obat-obatan, dan yang kedua yaitu dengan pendekatan psikoterapi. Nah, pendekatan psikoterapi ini bisa diberikan dengan terapi pikiran dan perilaku, di mana seseorang yang mengidap bipolar ini bisa diberikan arahan untuk mengurangi perilakunya ketika moodnya sedang tidak stabil, mungkin dengan melakukan hal-hal yang disenangi, mendengar musik, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian bisa diberikan terapi interpersonal dan sosial, kemudian terapi dalam keluarga. Jadi dalam keluarga juga penting, sehingga keluarga bisa memahami betul bagaimana kondisi si pengidap bipolar ini, sehingga kemudian psikoedukasi atau melakukan konseling, dan kemudian terakhir intervensi psikososialnya. Baik, cukup sekian video dari saya, sedikit penjelasan dari bipolar, apa gangguan bipolar itu. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman semua bisa memahami gangguan bipolar. Terima kasih telah menonton video saya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, goodbye.